Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kesempatan kita beribadah sore hari ini. Saya percaya kita siap memuji Tuhan semua, amin. Haleluya. Mari teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Satukan iman kita. Dan kita berdoa di hadapan Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur buat kesempatan. Kami bersyukur buat semuanya ya Tuhan. Karena kami percaya saat semua bisa kami syukuri, kami boleh melihat berkat Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan masuk dalam ibadah, kami akan mulaikan ibadah kami. Biar kehadiran Tuhan yang memberkati setiap kami. Biar kehadiran-Mu ya Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami. Dan memberkati setiap kami jemaat-Mu. Kau menyelidiki setiap hati kami. Kau tahu apa yang terbaik bagi kami. Ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan mungkin juga Tuhan. Tapi kami percaya saat kami datang ke tempat ini, kami dipuaskan, dipulihkan, diteguhkan. Dan kami pulang dengan sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Yesus. Dan nama Yesus saja yang menjadi fokus pujian kami. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami semua yang hadir. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tetap jemaat Tuhan nyanyikan, Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Dan saya percaya Tuhan yang baik selalu ada buat kita di saat-saat seperti ini. Dan justru di saat-saat seperti inilah kita juga harus makin datang kepada Tuhan. Ada banyak orang takut ke gereja. Ada banyak orang takut melakukan apapun. Tapi saya percaya semua anak Tuhan yang ada di tempat hari ini, beribadah hari ini di semua gereja, adalah orang-orang yang siap menikmati berkat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Sama-sama. Musim akan selalu berganti. Nyanyikan. Kasih Tuhan tetap abadi, ya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Yuk bangkit berdiri sama-sama. Katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kehidupan, nafas, kesehatan, bahkan kecukupan di dalam hidup. Untuk keluarga, untuk rumah tangga kami, untuk keluarga inti, keluarga besar, bahkan untuk pekerjaan kami, usaha, untuk rezeki kami Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan jagai sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, bahkan untuk umur yang panjang. Dan kami yakin dan percaya kami semua yang ada di tempat ini, baik offline maupun online, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah rasa dan keadaan seperti ini, yang selalu menomorsatukan Tuhan dan mengedepankan Tuhan di dalam segala hal, menjadi acuan dan yang terutama di dalam hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Kuduskan, sucikan, dan tegur, nasihati, berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Tidak seperti biasanya saya bisa mengenali wajah Anda hari ini, sepertinya samar-samar ya. Saya tidak tahu siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Pokoknya semua tersenyum, saya balas dengan senyum ya. Saudara bersuka cita? Amin. Nah, hari-hari ini sepertinya kita diperhadapkan dengan situasi yang berbeda ya, situasi yang berbeda. Sehingga akhirnya memecah perhatian kita dan intuisi kita yang terdalam menyatakan bahwa what's going on, what's happened. Saya mau katakan buat saudara bahwa hidup ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. It's not about your way, but it's all about His ways. Bukan jalan kita, tapi tentang jalan-jalannya Dia, saudara. Oleh sebab itu kalau Anda berhadapan dengan firman, dengan Alkitab, there's only two things. Hanya ada dua hal. Yang pertama,
Ini bicara tentang sejarah, saudara. So, ketika Anda berhadapan dengan Alkitab, Bible, ataupun apa saudara menyebutnya kitab suci, ya, bukunya Tuhan, Anda berhadapan dengan sejarah. It's happened. Tetapi kalau orang yang hanya melihat Alkitab, Bible, kitab suci, itu hanya sejarahnya, maka sesungguhnya kita ada di dalam satu kekeliruan gitu. Fatal. Sama juga seperti Anda membedakan antara offline dan online. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lanjut dulu. Yang kedua, di sini bukan hanya bicara tentang sejarah, tetapi bicara tentang cerita Tuhan. Halo. So, dalam bahasa Inggris jauh lebih indah, saudara, ya. Not only about history, sejarah, but it's talking about his story. Hanya ada satu, kalau kita sebut itu, spasi. History tanpa spasi dan his story. Kenapa saya katakan his story? Karena di dalamnya ada cerita Tuhan. Kalau saya dan Anda hanya melihat sejarah hidup kita, maka di sana hanya ada kekecewaan, kekhawatiran, ada doubting, keraguan-raguan, kegelisahan, kekalahan, and don't know about the future. Karena apa? Karena cuma bicara tentang sejarah. Sejarah tidak akan pernah menerangkan tentang masa depan, tapi sejarah selalu menerangkan tentang masa lalu. Tapi kalau kita bicara tentang cerita Tuhan, Anda bukan hanya mendapatkan masa lalu, tapi Anda juga mendapatkan masa kini dan juga masa depan. Amin, saudara. So, you have to be involved. Anda dan saya harus terlibat di dalam apa? Dalam cerita Tuhan. Hari-hari yang seperti ini justru harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau memang ada yang namanya offline, kenapa tidak? Saya tidak berkata bahwa online itu salah. Kita sudah melewati online. As long as selama saya dan Anda di ruangan ini mematuhi protokol. Tadi di depan kan, masuk mall saja sudah cuci tangan. Betul nggak? Ya kalau cuci tangan sampai sehari 276 kali gitu. Tipis kulit kita. Yang penting cuci tangan. Paling 10-20 kali. Kalau cuci tangan juga masih khawatir, pakai itu disinfektan. Tadi ibadah pertama saya ada di Cijantung. Bahkan protokolernya luar biasa, sudah. Pak, tolong menghadap samping. Tolong Pak, kaki diangkat. Ya angkat kaki saya. Disemprot, ya di atas ya. Saya pikir ini yang mau disemprot, ini yang disemprot. Pertanyaannya begini, itu kan udah betul-betul. Terus masuk diukur lagi suhu udara. Udah betul kan? Terus suruh pakai masker lagi. Sudah betul kan? Terus keep ya, distancing, physical distancing. Udah betul kan? Nah kalau sampai kena lagi, kena juga. Saya mau katakan buat saudara, it's not your wrong. It's not your fault. Kalau Anda dan saya ingin melihat cerita Tuhan, atau cerita kita terlibat di dalam cerita Tuhan, maka ada satu hal yang perlu kita ketahui. Kita adalah orang-orang yang berbuat gitu loh. Bukan orang-orang yang mau hanya diberkati, do nothing. Itu bedanya antara pasrah dan berserah. Banyak orang bilang, saya pasrah aja Pak. Bukan pasrah. Kalau pasrah Anda do nothing. Tapi orang yang beriman tidak disebut pasrah, tapi berserah. Do something.
Di rumah saja baca firman dong. Betul nggak? Di rumah hubungan dengan Tuhan dekat juga dong. Itu yang membuat saya dan Anda hari ini ada di dalam COVID-19. Bisa saja nanti menjadi COVID-20, COVID-21. Tapi setidaknya kita sudah mengenal itu. Bahkan kalau hanya mengenal penyakitnya, kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Tapi kita harus menjadi pribadi yang mengenal Tuhan lebih daripada COVID-19. Karena di sana kita bisa melihat kekuatan dari Tuhan. Anda pikir saya juga tidak pikiran. Bahkan sebelum Anda duduk di sini, saya suka diundang di tengah minggu. Dan ketika terjadi COVID-19, saya juga orang yang pertama dengan hamba-hamba Tuhan kena itu, saudara. Yang khususnya hamba-hamba Tuhan yang hanya bergantung kepada Tuhan. 100% saya hanya bergantung kepada Tuhan. Saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa saya berikan nafkah itu kepada keluarga. Hanya melayani Tuhan. Karena saya 100% hamba Tuhan, saya nggak punya pekerjaan lain. Dan saya seperti terbelenggu 5 bulan. Tidak ada panggilan untuk gitu. Nah, saya harus mundur. Terus jadi tukang bakmi, tukang soto ayam. Mau saya begitu, tapi juga Tuhan bilang sama saya di hati, idih gitu. Kan profesi saya, jabatan saya, pekerjaan saya, rencana Tuhan dalam hidup saya tidak pernah berubah, yaitu hambanya. Mau bikin bakmi Indomie saja nggak enak, saya bikin aja, anak saya bilang nggak enak, Pak. Anak-anak saya bilang sambal papa pahit. Oh, saya hamba Tuhan. So, what should I do, Lord? Tuhan bilang, dekat dengan aku, bangun hubungan. Itu yang saya lakukan. Anak datang kepada saya 2 hari, Papa habis COVID-19 harus bayar kuliah. Itu yang Papa nggak pikirkan. Papa cuma pikirin ini tentang masa depan, lupa bahwa kuliah harus dibayar. Papa pikir kuliah kena juga COVID-19. Maksudnya biayanya gitu, saudara. Nggak kena itu. Belum saya tanya anak saya itu, mana di belakang, coba angkat tangan. Belum saya tanya, dia sudah bilang 28 juta, Pak. Saya udah bilang, udah terbelenggu, nggak bisa bikin apa-apa, sama seperti Anda, diam di rumah. Seharian baca firman bolak-balik, butek juga, saudara. Mana lagi yang saya belum baca tuh. Jam 11 malam, aduh, pikiran lagi tuh, 28 juta. Pagi bangun, ketemu lagi wajah dia. Hai Papa, aduh, saya lihat muka kamu ada 2 dan 8 gitu. I'm telling you the truth. Gimana Dek? Gimana ya Pak? Kalau aku nggak bayar, maka semester ini aku nggak ikut. Sedangkan Tuhan dalam Papa yang bilang, aku harus menempuh S2. Iya Dek, betul. Tapi itu 7 bulan yang lalu Tuhan ngomong. Nah ini nih bedanya. His way and his story. Amin. Saya dan Anda adalah pembuat sejarah itu. Saya dan Anda terlibat dalam ceritanya Tuhan. Kalau nggak ada itu, saya nggak bisa bercerita kepada saudara. Naik ke atas, nangis lagi. Mau telepon teman, aduh. Ada teman saya itu di belakang. Ya, dia shareholder dari satu perusahaan terkemuka di dunia, itu di belakang. Shareholder.
Mau telepon, gemeter. Tuhan bilang, I am the true shareholder in your life. Iya betul Tuhan, itu saya udah baca. Saya tahu banget itu. Dari sini sampai sini. Sampai terus ke bawah. Tapi persoalannya adalah, ini di depan mata. Dan dalam 2-3 hari kalau tidak dibayar selesai. Mau telepon ini bertiga baru kenal kita, betul nggak? Betul nggak? Hah? Mau nih telepon kamu? Tunggu. Apa namanya siapa? Apiau. Cuma baru kenal. Seumur hidup belum pernah lihat wajah. Realizing, mana realizing? Ini. Saya bikin one worship night, suka lihat realizing. Cuma mau telepon saya nggak enak. Saya takut realizing. Anak saya juga kuliah 2 belum bayar Pak. Aduh. Ini sebelah siapa? Hah? Cia Gracia ya. Nama sih boleh kenal gitu. Tapi seringkali uang nggak kenal kita gitu. Nggak kenal saudara kan. Udah fight. Mungkin bagi Anda, duit dulu. No, I'm not talking about the money. Tapi dengarkan baik. Duit itu kita nggak bawa mati saudara. Setuju nggak? Seringkali orang bilang, ini pendeta selalu cerita uang. Bukan, saya cerita tentang ceritanya Tuhan dalam hidupku. Jangan salah itu. Dan yang kedua, saya nggak pernah minta uang sama siapapun, nggak pernah. Kalau ada yang saya pernah minta uang, bersalah, berdosa saya di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Nggak pernah, selalu. Orang suka bilang fanatik nih Pak Pendeta, biar deh. Gue fanatiknya sama Tuhan, bukan sama yang lain. Benar. Tuhan tolong, nggak tolong prinsip saya. Ditolong, tidak ditolong, pasti ditolong. Camkan baik-baik. Setuju nggak? Ditolong, tidak ditolong, pasti ditolong. Buktinya masih hidup. Ada teman saya bilang, Pak saya sudah setengah mati. Belum mati kan? Gitu. Dia bangun itu gereja. 13 miliar. Hari ini terbangun. 3 tahun dia bangun. Pak, dia bilang, aduh saya sih kalau disuruh lagi nggak mau. Buktinya terbangun. Nanti Tuhan akan suruh lagi yang lebih besar lagi supaya terlibat dalam ceritanya Tuhan. Jangan cuma aktor dan aktris dunia saja kita kagumi, kita juga harus dikagumi oleh Tuhan. Anda aktornya, Anda artisnya, nanti di sorga akan ditanya itu. You are the doer. Sorga tidak akan pernah bertanya berapa pacarmu. Dia tidak pernah bertanya jabatanmu apa, no. Dia bertanya, what have you done? Apa yang telah engkau lakukan? That's it. Benar, doa bulak balik. Acara tetap berlangsung. Jam 9. Kuatin orang tetap berlangsung. Tapi akhirnya Tuhan tolong dengan luar biasa. Ya spektakuler itu Tuhan. Hanya seseorang yang juga terlibat dalam tagihan. Dan bertahun-tahun. Dia tidak bisa tagih itu. Selama bertahun-tahun. Dan Tuhan suruh dia untuk menghubungi istri saya. Oh, ada istri saya di belakang. Bu pendeta bisa minta tolong nggak? Tolong apa? Kata istri saya. Jawabannya juga udah setengah hati. Tolong apa? Kita aja juga harus ditolong. Ini mau minta tolong lagi. Aduh, kita tolong-tolongan. Enggak Bu, bisa doain kita. Oh iya udahlah, boleh kalau itu. Memang itu adalah spesialisasi kita. Terus gini Bu, ada tagihan bertahun-tahun sampai bendaharanya, kasirnya sudah berganti-ganti. Tapi tagihannya nggak keluar-keluar Bu. Oh, terus ya Bu, biar bisa keluar kali ini COVID-19. Saya juga, aduh, hancur-hancuran ini. Doakan ya Bu. Istri saya tadi mau jawab juga, doakan kami. Ya, kita tukar-tukaran informasi lah. Atau kita tukar-tukaran kebutuhan dan keperluan gitu. Istri saya cuma, iya baik. Memang begitu. Kalau kita udah kefefet, biasanya yang kita cari Tuhan dan hambanya gitu. Cuman sekarang kita hamba Tuhan cari siapa? Ya Tuhan. Nggak bisa cari jemaat, nggak bisa cari teman, nggak bisa. Nanti diketawain. Katanya Bapak suka khotbah di atas. Suka nyanyi, Allah kita adalah Allah yang besar. Suka bersaksi. Buktinya sekarang bagaimana Pak? Gitu. Istri saya datang kepada saya. Pak, halo. Iya, minta didoain. Apa? Ada tagihan. Kita bilang, kita juga lagi ditagi-tagi mah. 28. Iya, dia cuma minta didoain. Ya udah saya doain. Malam kita doa.
pagi saya selipkan doa itu. Cuman dalam 2 kali 24 jam. Dia punya WA itu bunyi, ping. Dan di sana dia bilang, dari Bandung. Tolong ambil tagihan. Dan tolong datang sendiri, karena uangnya kita tidak berikan dalam bentuk cek, tapi cash tunai. Dia tanya sama ibu, istri saya, aduh tante luar biasa tante. Aduh cuma persoalan kita harus ke Bandung. Bagaimana ini COVID? Pakai APD. Betul? Itu apa namanya itu? Pakaian ya, COVID. Pakai tuh semua lengkap. Ya persoalannya dia mau bayar tunai. Udah hampiri. Udah didoain jalan. Tapi Bandung, wah jalan. Ya jalan. Dan betul dapat cash tunai. Nah di tengah jalan dia bilang, tante terima kasih om. Tante, ya sama-sama. Saya dapat semuanya tante om. Amin. Istri saya sambil nunggunya. Apakah ada pencerahan gitu. Terus dia bilang, tante aku kirim ya buat tante. Aduh, istri saya berubah. Manusia kalau dikirim berubah sudah. Kelihatan dari wajahnya. Oh iya. Biar kamu diberkati limpah-limpah dan tagihan-tagihan keluar. Udah gak ada tagihan lagi tante. Oh iya iya. Tante saya kirim ya bilang sama om. Amin. Udah kita gak pikirin. Pagi-pagi istri saya lihat di ATM-nya. Tahu nggak bertambah berapa? 30 juta. Dia jatuh berdiri lagi. Jatuh lagi berdiri lagi. Dia cek lagi. Dia bilang, Pak ini bertambah 30. Saya bilang jangan sering-sering dilihat. Nanti hilang. Iya dong, nanti hilang loh. Kata Tuhan lo nggak percaya. Pak, gawat ya. Tuhan bisa kasih 30. Saya bilang keperluan kita segitu. Kalau saya tahu itu saya doain dia lebih lama. Pagi, siang, sore. Aduh. Itu istri saya kirim buat anak kami. Aduh. Dan anak saya bilang, ini cerita akan aku bawa sampai nanti aku menikah. Bahwa Tuhan yang aku sembah, yang papa sembah, papa layani hebat, yang mama layani itu hebat. Kita kirim itu, nggak dipermalukan, nggak dipermalukan. Kan nggak enak juga kalau university lihat, bapaknya siapa? Pak Yohan siapa? El lu mau dong nih, gitu. Bener. Kok nggak bisa bayar sih ya? Aku denger loh, dia punya khotbah. Katanya diberkati, memalukan. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa? Kenapa demikian? Saya belum sebut ayat ini. Siapa yang suruh ini? Coba kita lihat Efesus, ya kan jauh antara Matius dan Efesus. Coba kita lihat Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-32. Ini ayat keren. Keren banget. Ini lagi dicari. Coba baca sama-sama. Dimulai dengan kata apa? Rahasia ini besar. No, this is the great mystery. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya katakan begitu. The great mystery. Jadi beruntung saya dan Anda menjadi pengikut Kristus because I want to tell you something, kata Paulus, because this is a great mystery. Satu misteri, satu kegaiban, satu rahasia, sesuatu yang belum diungkap, yang orang lain tidak tahu, Anda tahu di sini. Saya tahu akhirnya. Jadi ternyata di dalam Kristus ada begitu banyak kegaiban, rahasia, kemisteriusan yang dibuka. Apa itu saudara? Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. So, the relationship
Tapi hubungan antara engkau dan Tuhan, Kristus dan kita, itu adalah the great mystery. Kalau Anda lihat di medsos, banyak orang berkata, Kristus adalah anak Allah yang hidup. Yes. They don't know. Kenapa demikian? Karena tidak diungkapkan kepada mereka. Kepada kita diungkapkan itu. Kepada saya diungkapkan itu. Dibukakan itu. Berarti saya dan Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung. Jangan hanya tahu tentang sejarah S1, S2, S3, itu baik. Tapi bagaimana dengan hubungan itu? This is the greatest, the great, sesuatu yang hebat. Semakin saya dan Anda membangun hubungan dengan Tuhan, saya mau katakan buat saudara, itu adalah rahasia yang terbesar. Karena Anda berhadapan dengan pribadi yang begitu sempurna. Jadi kalau hanya cuma 28 kecil, dia punya segalanya. So, ini akan dimaksudkan oleh Tuhan tentang hubungan. Apakah hubungan saya dan Anda, hubungan Kristus dan Anda itu baik nggak? Jangan-jangan cuma datang kepada Kristus karena punya masalah. 5 bulan kita di rumah saja, ini membangun hubungan. Oleh sebab itu diizinkan oleh Tuhan. Daripada kita pikirkan itu COVID-19, lebih baik kita memikirkan dan bangun hubungan Tuhan dengan Tuhan jauh lebih baik. Jangan dipikirin itu COVID-19. Pikirkan Tuhan. Nanti Tuhan beri jalan keluar. Saya tidak anti dengan COVID-19. Saya ikut protokoler dengan taat. Saya doakan seluruh keluarga saya biar nggak kena. Sampai hari ini keluarga besar tidak kena. Saya bilang sama mereka, bangun hubungan. Hubungan yang benar, bukan yang asal. Saya suka bilang sama teman-teman saya, yuk kita gereja beribadah, berhubungan. Nanti nggak tahu loh matinya kemana. Orang Kristen sok. Kadang-kadang bilang, oh pasti masuk surga. Are you sure? Ya Yesus telah mati buat benar. Tapi orang yang menerima keselamatan itu, anugerah itu, akan juga jaga anugerah itu dengan baik. Dia jaga hubungannya dengan Tuhan dengan baik. Iya, saya tahu itu sahabat saya. Betul. Benar nggak sahabat? Benar. Bangun nggak hubungan dengan dia? Kalau nggak bangun, belum tentu loh. Memang dia yang menyelamatkan. Satu kali dia mati. Satu kali dia bangkit. Satu kali. Tapi masakan kita sengaja berbuat dosa, masakan kita kotori itu anugerah, nggak mungkin. Harusnya kita jaga dengan baik. Saya kerja ada 3-4 kali, dan bos-bos saya jaga itu hubungan dengan baik. Kalau nggak perlu banget saya nggak minta. Dan saya minta apa? Uang makan saya. Pernah 6 bulan gak dibayar, saudara. Saya minta itu, boleh. Saya minta gaji saya. Pernah 6 bulan juga belum dibayar. Saya minta itu. Dan hari ini kalau saya berjumpa dengan bos saya bilang, Shalom Pak Pendeta. Ada cerita di belakangnya. Dia akan bilang, wah dia jadi pegawai begini. Gitu, bangun hubungan. Apalagi saya dan Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Nanti pada saat kita jumpa dengan dia, Tuhan bilang begini buat kita. Berapa tahun lagi kita hidup Pak, Bu? Berapa tahun lagi kita mau sia-siakan hidup ini? Boleh kan dia berikan 24 jam. Masa kan gak berani kita keluar untuk 1,5 jam, 2 jam untuk Tuhan gitu loh. Nggak mungkin. Iman tanpa perbuatan mati. Beriman terus beriman, nggak berbuat. Beriman nggak memberi. Beriman nggak beribadah. Bagaimana mungkin? How come? Yesus selalu menceritakan tentang kerajaan Allah, betul. Anugerah itu, dia mati buat kita, anugerah. Tapi dia bilang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
What does it mean? Apa artinya percaya? Orang percaya adalah orang yang melakukan, saudara. Amin. Yesus memberikan kita contoh. He is the example for us. Dia adalah contoh bagi kita. Dia datang kepada orang susah, dia menyembuhkan, dia datangi orang-orang yang bermasalah. Dia berikan kasihnya, dia rela, dia mengampuni. Kita juga harus demikian. Dia memberi, tubuhnya dia beri, nyawanya dia beri. Masakan kita nggak bisa juga berikan waktu kita untuk Tuhan? Harta kita buat Tuhan. Jadi yang pertama, rahasia pertama yang diungkapkan oleh Tuhan. Mari kita baca ayatnya yang ke-26 dan 27. Ini rahasia yang pertama. Coba, rahasia ini besar. Dan dia kaitkan hubungan Kristus dan jemaat layaknya hubungan suami dan istri. Amin. Kenapa demikian? Karena the closest, hubungan yang paling dekat di muka bumi, ini adalah hubungan antara suami dan istri. Saya tidak bisa tidur dengan anak saya selama berjam-jam, tapi saya tidur dengan istri saya berjam-jam. Saya bisa berjalan dengan istri saya berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya pelayanan selama puluhan tahun dengan istri saya. Jadi Tuhan ini benar, Paulus itu benar. Hubungan Kristus dan jemaat itu erat kaitannya di muka bumi dengan hubungan suami dan istri. Ini rahasia besar. Coba kita lihat yang pertama, ada apa dengan hubungan rahasia atau hubungan Kristus dan jemaat, hubungan suami dan istri. Anda lihat ayatnya yang ke-26 dan 27. Yuk mari baca sama-sama. Efesus 5. 1, 2, 3. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, terus tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lihat yang pertama, rahasianya begini. Saya dan Anda di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang telah lolos dalam ujian fit and proper test. Amin. You know why? Karena Yesus yang menyucikan kita, menguduskan kita, memandikan dengan air dan firman. Amin. 27 katakan apa di situ? Terus, come on. Supaya dengan demikian, ia Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dia yang kuduskan, sucikan dengan cemerlang. Jadi saya dan Anda ini sudah fit, sudah proper. Dalam bahasa Indonesia, layak dan pantas. The question is, layak nggak kita ini hari ini? Pantas nggak? When you do something, you have to ask to yourself, pantas nggak? Layak nggak? Karena dari awal mulanya, waktu Yesus mati buat kita dan bangkit buat kita, dia naik ke surga, dia sudah menempatkan kita layak dan pantas. Hubungan suami istri juga begitu. Layak enggak ya? I did it, layak enggak ya? Pantas. Kadang saya gandeng tangan perempuan, layak enggak ya? Pantas. Oh, anak layak. Pantas. Begitu, terapkannya gitu. Layak nggak? Pantas. Karena tubuh ini sudah cemerlang. Amin, saudara. Firman Tuhan bilang gitu, cemerlang. Sudah kudus. Dimandikan.
when you have many, di medsos suka ada serangan-serangan itu. Nggak usah kasih, jangan denger itu. Semakin kita diberkati nih Pak, Bu, layak nggak ya kasih recehan? Ask yourself, layak nggak? Jangan pakai bawa-bawa orang miskin. Karena Yudas pakai itu. Itu sih minyak narwastu untuk gaji setahun. Masa taruhnya cuma di kaki Yesus? Itu. Kemarin saya naik panggung, ada 3 minggu yang lalu. Terus saya diberi masukan, Pak, ini kami sedang membangun bait Allah. Oh iya, Bapak sebagai pembicara. Oh iya. Karena begini Pak, kami sewa ruko mahal Pak, dan sekarang udah COVID. Dan kami tidak memiliki uang lagi, daripada kami kontrak, kami berusaha beli. Dan sebelum COVID, kami mendapatkan satu tanah yang murah dari Tuhan. Ini Tuhan Pak, bagus Pak. Dan kami sudah cicil untuk bangun gereja. Dari kurang lebih 13 miliar, kami sudah cicil 10 miliar lebih, hampir 11 miliar, tinggal hampir 2 M. Oh iya? Saya bilang, iya Pak. Dan hari ini kami doa, dan setelah berdoa kami mau bangun. Karena sampai akhir tahun saja kontrakan itu selesai. Dan kami tidak mau memperpanjang lagi yang 700 juta itu. Kami mau bangun di tanah itu Pak, 5 lantai, tapi biar 1 lantai aja terbangun. Dan biaya itu Pak kurang lebih 7 M. Oh iya? Tapi kami berpikir yang 13 M aja Tuhan tolong. Hanya tinggal 2 miliar dan kami mau bangun hanya untuk Tuhan dan pekerjaan. Oh iya. Jadi Bapak nanti bawakan firman. Terserah apa yang Roh Kudus taruh di hati Bapak. Saya masuk ke gereja itu. Gerejanya di tempat lain. Dan saudara tahu, jumlah yang datang 1/10 dari ini. Tadi ada 20 orang. Saya kaget. Terus saya lihat muka-mukanya kan pakai masker semua. Saya khotbah 5 menit, 10 menit. Terus Tuhan bilang sama saya, "Ayo, saya nggak butuh yang ini, saya butuh yang di atas panggung." Saya bilang, "Tuhan, apa yang harus saya katakan?" Dia, "Kau dulu." Jadi saya bilang, "Mari saudara, mumpung kita masih hidup." Ada sahabat saya begitu kaya raya, hanya terbentur kepalanya dari motor besar, kena pot sedikit jedak. Usia muda, langsung dipanggil Tuhan. Waduh, hartanya banyak. Tapi dia nggak bisa nikmati. Dan Tuhan bilang sama saya, "Ayo, sebelum kau suruh mereka, kau duluan karena kau adalah pembicara." Aduh Tuhan, kenapa aku dibawa-bawa? Aku kan nggak gereja di sini, aku kan nggak gembala, tapi kau pembicara. Terus saya bilang, "Mari saudara untuk pembangunan rumah Tuhan." Roh Kudus terus bilang sama saya, "Kau duluan." Iya, nanti dulu dong Tuhan. Aduh. Dan kalau saya melihat pembangunan ini 7 M, dan saya yakin dan percaya Tuhan tolong. Nah, saya pikir ya, saya sumbang 700.000 lah. Saya akan menyumbang saudara duluan deh. Wah, mereka bilang amin. Aduh. Begitu saya mau sebut, saudara saya akan sumbang 70, udah bingung ini mulut. Akhirnya terlontar kuat 70 juta saudara. Mereka tepuk tangan, wow amin. Ya ampun Tuhan. Itu saya ingat, 28 juta aja Tuhan tolong, berhutang saya sama Tuhan. Gara-gara perkataan Tuhan melalui mulut saya. Gembala sidang berdiri. Setelah saya khotbah dan dia berkata, tadi istri saya berbisik dan dia katakan, kalau Pak Pendeta aja, pengkhotbah saja berani 70 walaupun bukan gerejanya, maka saya sebagai istri hamba Tuhan, saya akan
sumbangkan semua yang saya punya. Yang pertama 200 juta dong. Yang lain langsung tergerak gitu. Dan waktu saya pulang, Pak jangan pulang dulu. Iya gampang, saya ke ruang VIP. Itu ruang ke VIP, saya bilang enggak, saya langsung aja deh. Pak nanti persembahan kasih, enggak usah. Jadi nanti saya enggak fokus. Pak ada persembahan kasih, enggak usah. Kalau di Tuhan udah sekalian, semuanya yang gue usah dapat, biar nama Tuhan dipermuliakan. Begitu sampai di rumah, di mobil saja, anak saya udah tepuk tangan terus yang sulung. Wuh, wuh. Kenapa kamu? Wuh, wuh, hebat. Ini juga cerita aku akan bawa dan aku akan lakukan juga. Karena Papa contoh dalam hidup aku. Iya tapi 70 juta tadi di panggung ringan nih. Begitu udah di mobil pikiran juga nih. Tuhan bilang sama saya, nanti aku akan mengadakan. Faith, Anda layak, Anda pantas di hadapan Tuhan. Karena saya dan Anda sudah lulus dalam uji kepantasan dan kelayakan. Anda pantas diberkati. Yang belum punya jodoh, Anda pantas untuk dapat jodoh. Jangan sering-sering lihat kaca dan salahkan kaca. Kenapa wajah ini terus menerus? Memang tidak akan pernah berubah. Kaca tidak pernah berbohong. Tapi Anda pantas dapat segalanya. Anda layak dapat segalanya. Persoalannya adalah apakah kita sudah introspeksi diri? Layak nggak? Pantas? Boleh nggak? Yang kedua, rahasia yang besar. Coba kita lihat ayat yang berikut. Di dalam ayatnya yang ke-22 dan 25, saudara ya. Yuk baca sama-sama supaya cepat saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terus 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya baginya. Hal yang kedua ini bicara tentang sebentar suami, sebentar istri, sebentar istri, sebentar suami. Kalau Anda lihat ayat yang ke-22 jelas. Kembali ke ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. To serve. To serve. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-25, coba kita lihat ayat ke-25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. To protect. Kepolisian, institusi polisi pakai ini. To serve and to protect. Hal yang kedua, rahasia yang besar adalah to serve and to protect. Sudah melayani belum? Jangan hanya menuntut. Bagaimana dengan kewajiban kita to serve? Udah belum? Istri saya jam 5 kurang udah bangun. Saya tidak harus membesarkan istri saya, Mam. Tapi dia udah turun. Dia doa dulu. Terus kalau saya turun 6:30, dia udah masak air. Terus dia bilang, kopi ya? Saya bilang, karena roh belum ngumpul. Kasih kopi, kasih roti, kasih goreng. Terus duduk di sebelah saya, terus ngobrol. Gimana? Hari ini mau kemana? Ada pelayanan? Nggak ada. Oh, ntar aku jam 8 mau ke pasar. Mau titip pesan apa? Saya bilang apa aja. Oh dia tahu itu apa aja. Saya suka itu jajanan pasar. Dia pulang saudara, jajanan pasar. Itu kue-kue. Dari yang namanya apa tuh mah? Dia tahu itu kue, saya suka nggak tahu nama kue. Pokoknya yang saya tahu warnanya merah, keputih-putihan, agak
kehijau-hijauan. Dia sediakan ketan sama sambal, ketan sama gula Jawa. Udah campur aduk. Makan. Ancemon, saya tahunya ancemon. Ternyata getuk gitu. Nggak tahu siapa yang kasih nama itu ancemon gitu. Ya. Saya di Singapura, do you have ancemon? No. Ancewang, ada ancewang. Dia panggil ternyata pembantunya, nama Chinese ancewang. Saya bilang ancemon. Ya. Sudah melayani belum? Amin saudara. Mau diberkati, sudah melayani belum? Dengan waktumu, dengan hartamu, ya, dengan kepandaianmu, sudah belum? And yang kedua, protect. Bagaimana kita harus melindungi Tuhan dan pekerjaannya. Untuk melindungi. Dia butuh dana, ada banyak gereja katakan kami kurang dana. Terus kita bilang kami juga. Anak saya tadi bilang, Pak kami butuh ini. Ya saya harus lindungi. Istri saya bilang, Pak bagaimana dengan makanan? Ya saya nggak ada, tapi ya kita berusaha aja. Dapat dari pelayanan online. Pak saya kirim ya Pak, dapat sedikit. Langsung mah ambil aja semua. Dapat lagi pelayanan online, ambil aja semua. To protect. Supaya keluarga saya dapat makan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Suami lah. Pertanyaannya adalah kita mau dilindungi oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah kita juga sudah melindungi yang harus dan wajib kita lindungi saudara. Bukan serang istri, bukan serang suami, but to protect. Saya boleh beda pendapat dengan istri saya tapi di rumah. Saya nggak akan pernah ceritakan dia di luar, never. Dasar bini gue cerewet, dia sih nggak tahu diri. No. Saya sedang mengotori muka saya. Orang bilang gimana dengan istri? Walaupun kadang begini, bukan munafik. Memang 30 tahun dia mendampingi saya. Dalam keterbatasan dia, tapi perlindungannya juga harus dari saya. Di luar negeri dia bilang, Pak bisa transfer nggak? Dulu waktu saya sedang diberkati dan pada saat itu memang saya sedang menjual sesuatu. Di Paris dia telepon. Berapa? 350 juta. Batuk boleh, tapi jangan muntah-muntah. Mau nggak Pak? Ya, aku perlu nih. Oh iya, boleh. Karena saya tahu dia nggak akan macam-macam. Karena kalau saya minta juga sesuatu dia siap. Saya minta tolong untuk teman saya ditolong, dia tolong. Dalam keadaan hamil 7 bulan, dia masuk ke kepolisian. Dia masuk ke garnisun. Dipanggil pagi-pagi, dia masuk. Yang hutang bukan dia, yang punya masalah bukan dia, tapi dia masuk. Demi apa? Buat saya. Mana saya bilang ini teman saya. To protect. Udah belum melayani? Udah belum. Kalau kita sudah melayani, kalau kita sudah melindungi, saya yakin dan percaya pelayanan dari Tuhan first class buat kita. Proteksi dari Tuhan first class. Nggak ada cerita kita boleh kena sakit penyakit tetapi perlindungannya kuat. Ini sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, to serve and to protect. Dan saya terinspirasi, iya, my own family is mine. Bagi saya dia susah, saya susah. Adik saya datang, ke Pak Haji nggak bisa perpanjang rumahku. Gimana? Oh ya udah, cari rumah lain. Betul, tapi rumah lain semua mahal. Oh ya cari yang lebih murah. Nggak ada, karena dalam 3 hari 1 minggu aku harus keluar dari rumah itu. Di mana ya? Kuping kanan saya dibisiki oleh Tuhan, berikan pinjaman rumahmu. Rumahku kan aku baru renovasi Tuhan. Ya kasih buat dia. Terus saya bilang kalau nggak ada ya udah tinggal aja di rumah saya, rumah gue lo tinggal. Nah, adik kandung saya bilang, aduh itu yang saya pikirin. Dari awal gue udah pikirin itu. 1 minggu saya kasih kuncinya. Kapan saya harus protect? Kapan saya harus melayani? Waktu masih di dunia bos.
Bukan nanti, sekarang. Karena hidupku belum tentu 2 hari lagi. Belum tentu 1 minggu. Belum tentu 1 tahun. But I have to serve. I have to protect my family, my own family. Yang mama saya selalu bilang, kalau ada kesusahan keluarga, kau yang harus tolong. Jangan sampai orang lain tolong, kau dulu yang tolong. Kalau ada pekerjaan Tuhan, kau dulu yang harus bergerak. Nanti Tuhan akan bergerak terlebih dahulu untuk engkau. Ya. Oh, dia tinggal. Dia bikin ucapan syukur. Siapa yang datang? Yang punya rumah. Neng, 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 neng. Gitu. Keluarga saya udah ngumpul, baru kita dong. Itu juga dengan sopan. Pencet itu bel. Adik saya keluar, yang punya rumah. Saya bilang, tuan rumah. Masuk juga tahu diri, buka sepatu. Adik saya bilang, gak usah kali rumah-rumah lo, tapi kan lo tuan rumah. Duduk, saya bilang sama anak-anak saya, sopan. Anak saya bisik, anak saya, ini kan rumah kita, ya udah dikasih pinjam. Papa aneh, enggak aneh. Kalau lihat papa aneh, Yesus lebih aneh. Udah makan, keluar masing-masing, saya terakhir. Waktu saya mau pulang, adik saya berbisik, Han, hei, mau nanya lagi, masalah lagi. Apalagi, sampai kapan ya aku bisa tinggal di sini? Tadinya mau dibikin kos, tadinya mau tinggal di situ, tadinya macam-macam deh ini. Kok tiba-tiba langsung masuk ini? Saya bilang sama adik saya, mudah sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Benar? Betul mah? Betul di? Hai? Sampai mereka gini. Anak saya suka lucu-lucu. Itu kan warisan aku yang nanti warisan kita di sorga. Berarti di dunia kita nggak ada rumah. Ada, udah. Ntar kedengeran Tuhan, malu. Adik saya langsung peluk. Wah, dia teriak gitu, saya kaget gitu. Maksud lo gimana? Pengertiannya gimana nih? Tuhan bilang kan sertifikatnya masih di kamu. Biar aja dia di situ. Wah, sekarang kalau datang sudah harus pencet tutit. Kadang-kadang nggak ada orangnya, kita harus pulang. Padahal itu rumah kita. Kita nggak punya kunci cadangan, nggak punya. Saya bilang sama istri saya, 2 kunci kasih dia. Biar dia yang pakai. To protect. Saya jadi jatuh miskin. No. Tuhan berkati saya. Tetap dia berkati. Nggak usah terlalu berlimpah-limpah, berkelebihan juga kita nggak pakai. Yang cukup aja, pantas Yesus bilang, berkatilah ya makanan kami yang secukupnya. Dan yang ketiga terakhir saya tutup. Coba Anda lihat ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-33. Coba baca ayat yang ke-22, 1, 2, dan 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Coba Anda baca ayat yang ke-33, 1, 2, dan 3. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang ketiga ini bicara tentang check and balancing. Check, balancing. We have to check ourselves. Cek lagi. Udah belum nih? Cek lagi. Yang mana yang salah? Kalau kita yang salah, perbaiki itu. Balance, bikin balance. Mobil kita selalu dibalancing. Ya, supaya apa? Kalau saya diberkati, saya panggil dia. Yuk, Mah, ikut yuk. Kemana? Kemana sih? Dia tahu saya diberkati. Ya kemana aja? Enggak kemana, bilang dulu kemana. Istri saya kelihatan tegas, tapi kalau ngobrol berdua, merajuk. Mau kemana sih? Aduh, kayaknya mau jatuh tapi nggak jatuh-jatuh. Mau kemana? Memang dia tegar, berani. Tapi kalau saya udah
Gituin dia udah langsung. Emang kadang nggak jelas. Mau kemana? Kan, aduh, enggak. Kan kita baru diberkati. Ya kita jalan. Aduh, ampun. Ntar saya bawa ke tempat favorit kita. Dia senang di tempat favorit. Dia agak jauh dari showcase, tapi nggak pernah terlalu jauh. Dia cuma, kamu, itu kamu pesen aja. Nggak usah lah Pak, tapi nggak pernah jalan, tetap di situ. Nggak usah, enggak lah, udah enggak. Terus tanya sama anak-anak, nggak usah Mama sih nggak usah, kesian Papa. Dalam hati kalau kesian jalan dong. Jangan lo diam aja di situ. Yang tempat favorit deh. Tapi dia udah tahu, saya udah jalan ya, Pak. Dalam hati ya tanggung jawab dong, udah jalan kan kita. Itu ada yang bagus tuh Pak. Dalam hati saya balik lagi. Yang mana mah? Bagus nih. Padahal saya udah doa untuk butakan dia punya mata. Tapi dia punya perasaan hidup. Kok ini berapa? Saya bilang, Mah yang ini bagus. Nih, saya tahu kan terbagi dua. Yang ini yang very expensive, ini yang murah-murah. Jadi biasalah suami suka begitu. Ini Mah bagus. Kan cuma pakai di dapur ini kan. Sama ya kalau pergi sekali-sekali. Tapi aku mau ini. Tadi saya bilang nggak mau. Sebut harganya. Dia pertama, udah nggak usah deh Pak. Wih sedap. Sama bilang Muna Warman. Enggak Pak, I'm telling the truth. Nggak usah. Nanti, aku sih gampang. Bagiku susah mah. Kenapa? Kayak gue ada beban. Iya dong. Dia kesian gitu. Saya langsung ambil, nggak usah. Yuk, 2 anak saya dibawa, ayo kita jalan. Nggak boleh beratin Papa. Makin lama makin berat. Karena apa? Karena perkataannya itu. Dia check and balancing. Kayaknya enggak Pak. Tapi saya tahu hatinya, kayaknya iya gitu. Udah jalan jauh, udah jauh. Saya cek lah ya, Ma udah ambil. Enggak ambil. Enggak ambil Mah. Enggak ambil Mah. Langsung kita ambil. Ya walaupun ada sesuatu yang menurut saya nggak sanggup, tapi buat istri lah. Kenapa enggak? Pulang, ampun semua disediain. Udah mandi suruh mandi lagi, mandi Pak, mandi. Ma gue udah mandi, nggak mandi aja. Terus kadang-kadang dibawa, kadang-kadang ini air lagi agak-agak ngadat. Dia suka bilang, yang dibawa tolong ya, pembantu semua, anak-anak, semua ponakan, semua adik, semua jangan pakai, Papa mau mandi. Wih keren. Saya di kamar mandi terharu, oh Yesus. Dan Roh Kudus bilang, sering-sering lo beli itu. Pasti air banjir di sini. Makanan langsung, Pak, makan dibawa sampai ke tempat tidur bos. Itu namanya buah-buahan. Waduh, Tuhan Yesus dipotong terus. Sampai saya bilang, Ma gue udah kenyang. Ini bagus buat kamu, bagus. Check and balancing. Kalau Anda sudah cek dirimu, udah benar gak sama Tuhan? Sudah benar gak sama suami? Ya? Apa nanduk terus? Dia jarang, gak pernah lah nanduk nih. Selalu cuma siap. Ya dia lagi sibuk. Udah mau jalan ke mobil, saya panggil, Ma turun. Walaupun mukanya agak sedikit nggak enak. Saya suka ledek dia nih, ya di atasnya. Saya paling senang kalau dia marah. Ma, turun. Apalagi sih? Kopi. Ya ampun si Papa, kopi lagi. Mau dibeliin lagi? Oke, kopi lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berkati saudara. Tunduk kepala kita dong. Hubungan itu harus baik. Sama seperti engkau
baik terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk rasa itu. Untuk contoh yang baik. Kami tidak bisa berbuat baik kalau Engkau tidak baik bagi kami. Tapi karena Engkau sangat sungguh teramat baik bagi kami, maka kami bisa melakukannya karena kami punya contoh di depan. Terima kasih untuk firman. Kami mau jadi pelaku. Mau untuk selalu bisa mendekatkan hidup diri kami kepadamu dan juga dengan orang-orang yang Kau kirimkan bagi kami. Terima kasih untuk hubungan itu Tuhan. Terima kasih untuk hubungan-Mu kepada kami jemaat-Mu dan hubungan kami kepada sesama, keluarga kami, rumah tangga, kepada teman, sahabat. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Bahkan kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah dikuatkan, yang punya masalah mendapatkan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Terima kasih. Dan saat ini kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Johan Lumaindong. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu. Keluarga hamba-Mu Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Dan semua tim yang sudah mengambil bagian dalam ibadah yang ketiga di tempat ini, kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah roh Tuhan terus menyala-nyala di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus memberikan yang terbaik pelayanan kami. Berkati gereja kami di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tidak ada satupun kami yang ada dalam ruangan ini yang tidak diberkati. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami akan tinggalkan tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan kembali diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang saudara kerjakan di tahun 2020 ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Saudara tetap naik bukannya turun. Saudara tetap menjadi kepala bukan ekor. Saudara tetap hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Bahkan kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta di tahun ini kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa.
cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you all.